Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Maria Rodriana Putrindi dengan NIM 1903030039 kelas A semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang penelitian ilmiah. Penelitian ilmiah definisi untuk beberapa alasan mungkin terkait dengan ketidaksukaan pada matematika dan banyak orang mempertimbangkan kata penelitian dan segala sesuatu yang disarankan kata tersebut tidak menyenangkan. Tetapi peneliti bisa menjadi istilah yang berharga. Itu bisa mengarah mengungkapkan jawaban atas pertanyaan tidak mungkin. Dua pertanyaan dasar yang harus dipelajari oleh peneliti pemula untuk dijawab adalah bagaimana dan kapan menggunakan metode penelitian dan statistik prosedur. Mengembangkan metode dan prosedur adalah tiga tugas yang berharga, tetapi fokus untuk sebagian besar mahasiswa peneliti harus pada aplikasi. Meskipun ahli statistik dan peneliti sama-sama menghasilkan pentingnya penelitian, khususnya berbeda-beda. Contohnya, ingat bahwa satu orang dalam melayani dalam kedua kapasitas. Ahli statistik menghasilkan prosedur atau rumus statistik yang disebut algoritma. Penelitian menggunakan algoritma ini untuk menyelidiki pertanyaan penelitian hipotesis. Hasil usaha kooperasi itu sudah bisa memajukan pemahaman kita tentang fenomena yang dipelajari. Peneliti ilmiah dapat didefinisikan sebagai peneliti yang sistematis, terkontrol, penyelidikan empiris, dan kritis dari proposisi hipotesis tentang dugaan hubungan antara fenomena yang diamati. Ini definisi berisi istilah-istilah dasar yang diperlukan dalam mendefinisikan metode penelitian ilmiah dan menjelaskan prosedur. Itu telah diterima selama berabad-abad. Bagaimanapun, terlepas dari alasan, semua peneliti dimulai dengan dasar pertanyaan dan proposisi tentang fenomena tertentu. Sebagai contoh, mengapa pemirsa memilih salah satu program televisi di atas yang lain? Apabila bagian dari surat kabar yang paling sering dibaca orang. Jenis apapun, sampel majalah menarik jumlah pembaca terluas. Jenis yang manakah paling efektif dalam menjual jenis produk tertentu? Masing-masing pertanyaan ini dapat dijawab sampai taraf tertentu dengan studi penelitian yang dirancang dengan baik. Kesulitannya dalam banyak kasus adalah menentukan jenis studi atau metode pengumpulan data yang paling tepat. Untuk menjawab pertanyaan spesifik, penggunaan metode keuletan mengikuti logika adalah sesuatu benar atau itu selalu benar. Contohnya adalah pemilik tokonya berkata, "Saya tidak beriklan karena orang tua saya tidak percaya iklan." Ide dasarnya adalah tidak ada yang berubah dan apa yang baik, buruk, atau sukses sebelumnya akan terus seperti itu di masa depan. Metode penelitian dan penulisan proposal penelitian ilmiah, persiapan menuju pendidikan tinggi, karakteristik dari ilmiah metode, ilmu penelitian publik, sesuatu itu benar karena terbukti dengan sendirinya atau masuk akal. Peneliti yang melakukan penelitian telepon menemukan metode ini mengetahui sering banyak responden yang menganggap institusi itu saja proyek penelitian melibatkan beberapa bentuk penjualan. Ini ketakutan bersama dengan berbagai kelompok konsumen yang ingin melarang semua bentuk telepon kontak untuk penjualan peneliti atau permintaan mungkin merupakan kehancuran dari penelitian telepon dalam waktu dekat. Mencari pola keseragaman untuk menjelaskan data itu telah dikumpulkan ketika hubungan antara variabel dalam kondisi tertentu, yaitu saat hubungan itu terjadi sama lain, seperti dapat merumuskan sebuah hukum. Baik teori dalam hukum membantu penelitian mencari dan menjelaskan konsistensi dalam penelitian perilaku, situasi, dan fenomena sains bersifat prediktif. Ilmu berkaitan dengan menghubungkan untuk masa depan atau masa sekarang.
Fakta, para ilmuwan berusaha keras untuk mengembangkan teori, karena untuk itu alasan mereka berguna dalam memprediksi perilaku. Sebuah kecukupan teori terletak pada kemampuan untuk memprediksi suatu fenomena atau peristiwa. Yang berikutnya, prosedur penelitian. Metode penelitian dalam proposal penelitian, sumber topik, majalah, dan terbit berkala banyak pendidikan merasa terbitan ini selain jumlah profesionalnya berisi artikel yang dipermudahkan yang dituliskan untuk masyarakat umum. Untuk dalam beberapa hal ini benar, tetapi artikel ini cenderung menghilangkan filoteknis yang membosankan dan seringkali menjadi sumber masalah dari hipotesis. Selain itu, semakin banyak artikel yang ditulis oleh sangat tinggi profesional terlatih muncul setiap minggu dan setiap bulan dipublikasikan. Sumber-sumber ini sering memberikan perspektif yang menarik tentang masalah yang kompleks dan berkali-kali menimbulkan pertanyaan menarik. Itulah peneliti bisa mengejar ringkasan berkali-kali oleh peneliti organisasi riset yang profesional. Metode penelitian dan penulisan proposal memiliki keuntungan dan sekundernalisasi dan hubungan antara peringatan, audiens, dan iklan. Pendapatan yang dihasilkan oleh stasiun individu seluruh pasar ini proses yang dikenal sebagai analisis sekunder. Telah menjadi penelitian utama pendekatan karena penghematan waktu dan sumber daya yang berikan. Analisis sekunder memberikan kesempatan bagi peneliti untuk mengevaluasi data jika tidak tersedia. Analisis sekunder mungkin didefinisi sebagai menggunakan kembali data ilmu sosial setelah dimasukkan kondisi oleh peneliti yang mengumpulkan mereka. Penggunaan kembali data bisa peneliti atau seseorang yang tidak terlibat dengan cara apapun dalam proyek penelitian awal. Metode penelitian dan penulisan proposal, prosedur penelitian persiapan menuju pendidikan tinggi. Kekurangan sekunder menentukan tema, relevansi, dan studi penelitian atau apapun hanya dalam studi atau 2 studi. Namun prosedur ini diikuti di sektor akademik dan swasta. Argumen untuk analisis sekunder berasal dari berbagai peneliti. Jelas bahwa metode penelitian memberikan peluang bagus untuk menghasilkan pengetahuan yang berharga. Prosedurnya: pengambilan sampel. Metode pengambilan sampel memerlukan biaya dan waktu yang besar. Peneliti harus memusatkan apakah biaya dan waktu dibenarkan dalam kaitannya dengan hasil yang dihasilkan, atau prosedur pengambilan sampel tidak boleh dianggap enteng dalam proses investigasi ilmiah. Tidak masuk akal untuk mengembangkan penelitian desain untuk menguji hipotesis atau pertanyaan peneliti yang berharga dan kemudian batal. Upaya ini dapat mengabaikan prosedur pengambilan sampel yang benar. Prosedur ini harus diteliti untuk memastikan bahwa hasil analisis tidak spesifik untuk sampel. Artinya, hasil tidak berdasarkan jenis sampel yang digunakan dalam penelitian. Bab ini menjelaskan dasar-dasar metode pengambilan sampel banyak yang digunakan dalam penelitian. Namun, mengingat teori sampel ini telah menjadi disiplin ilmu tersendiri, ada beberapa studi seperti survei berskala nasional yang membutuhkan konsultasi yang berlebih teknis diskusi tentang pengambilan sampel. Populasi dan sampel. Salah satu tujuan peneliti ilmiah adalah mendeskripsikan hasil hakikat populasi, yaitu sekelompok atau kelas mata pelajaran, variabel, konsep atau fenomena. Dalam beberapa kasus ini dicapai melalui penyelidikan seluruh kelas atau kelompok, seperti studi tentang prima program waktu televisi selama seminggu. Penelitian survei. Survei merupakan salah satu metode media yang paling banyak digunakan peneliti, terutama karena fleksibilitasnya. Survei melibatkan jumlah langkah. Penelitian harus memusatkan apakah akan menggunakan deskriptif atau pendekatan analitis. Tentu tujuan dari belajar meninjau literatur yang tersedia di daerah tersebut. Pilih survei pendekatan, desain kursor dan sampel, menganalisis dan menafsirkan data, dan terakhir pusat apakah dia mengejutkan atau menyebarkan hasilnya. Langkah-langkah ini belum tentu diambil urutan ini, tetapi semua harus dipertimbangkan sebelum survei dilakukan untuk memastikan
bahwa semua langkah dalam proses survei selaras penelitian harus melakukan satu atau lebih studi. Kata-kata pertanyaan panjang, gaya, dan urutan dapat mempengaruhi jawaban responden. Eksperimen perhatikan harus diambil ketika pertanyaan dikembangkan untuk memastikannya. Untuk mencapai tingkat responden yang wajar, peneliti mempertimbangkan untuk memajukan insentif, memberitahu sebagai subjek survei sebelumnya, dan mempersonalisasikan user. Juga, peneliti harus menyebutkan tingkat tanggapan dalam deskripsi. Sekian saja penjelasan materi dari saya. Sekian dan terima kasih.